Nah, baik Pader, akhirnya kita sudah mencoba melihat selayang pandang proses panjang panggilan itu mulai tahun 70 berapa tadi? 74 masuk seminari menengah. 74 masuk seminari menengah. Mungkin pernah menangis juga di seminari menengah waktu itu. Iyalah, karena rindu ke bapak dan ibu karena saya anak sulung. Tidak pernah pisah dari bapak dan mama waktu SD. Baru SMP lah saya pisah karena itu masih. Pernahkah meminta ingin pulang dalam perjalanan Belum waktu? Pernah, karena memang begitu tepat dan begitu pas rasanya saya menjadi calon pastor. Maka tidak pernah saya meminta pulang sejak seminari menengah sampai dengan akhirnya menjadi pastor, begitulah. Sudah nyaman dengan pilihan ini? Sudah nyaman dengan pilihan ini. Kalaupun ada kesulitan, jalan tentu. Terus. Nah, oke, Pater. Pertanyaan kami yang mudah atau yang lain lah, ada yang menjalani panggilan masing-masing. Meskipun saya belum tanya, pasti ada kesulitan dalam perjalanan itu. Tapi saya tidak mau fokus di kesulitannya. Tapi bagaimana menghadapi kesulitan ini dalam perjalanan panggilan itu? Kalau bisa tahu. Kesulitan yang kalaupun Diakon Kaisar mengatakan tidak mau berfokus kepada kesulitan. Kesulitan saya terutama adalah dengan hidup bersama sebagai saudara. Misalnya dalam kerjasama atau dalam pembicaraan. Kalau umpamanya ada yang tidak setuju, hanya saya saja yang setuju dalam program novisiat atau program-program rumah, kadang saya merasa tidak didukung, tidak dibantu. Itu umumnya kesulitan yang saya alami dalam hidup persaudaraan. Bahwa ternyata tidak gampang hidup bersama. Tidak gampang hidup bersama. Dan itu saya rasa yang paling penting. Bahagialah orang yang bisa hidup bersama dan bisa sungguh-sungguh tetap bersaudara kalaupun sulit hidup bersama. Jangan sampai kalaupun ada perbedaan pandangan atau pendapat malah merusak hubungan. Ya, saya pikir ilmu yang sama berlaku juga dalam hidup berkeluarga. Apakah jangan-jangan persoalan serupa terjadi di rumah? Si bapak tidak nyaman, sedikit lari dari karena toh panggilan juga untuk hidup berkeluarga. Bahwa ternyata ada saat kita tinggal bersama orang yang tidak seide dengan kita. Nah, itu contoh kesulitannya. Tadi kembali ke pertanyaan. Nah, dalam situasi itu apa yang Pater lakukan? Saya tidak didukung ini. Saya tidak nyaman dengan teman-teman ini. Yang pertama, umumnya saya minta bimbingan dengan seorang teman atau seorang pastor yang saya anggap bisa membantu dan juga meneguhkan saya bahwa memang sulit hidup bersaudara, tapi itulah memang yang paling penting yang harus diselesaikan atau harus diatasi dalam hidup bersama, karena memang itu yang paling penting dalam hidup. Maka saya biasa mohon bimbingan rohani atau pembicaraan dengan pastor-pastor senior, terutama orang Belanda. Ya, satu ilmu baru saya pikir, artinya kita butuh seseorang yang lain untuk membantu kita menampung penderitaan ini. Untuk membagikan itu. Mungkin kadang-kadang kita tidak butuh solusi, hanya untuk menceritakan. Hanya untuk menceritakan, dan beliau mendengarkan kita, itu saja. Itu jauh lebih saya butuhkan sebenarnya. Ya, kadang ada saat kita butuh menceritakan, atau mungkin di saat yang lain orang lain bercerita kepada kita, supaya saling membantu dalam kesulitan. Nah, ternyata untuk menghadapi kesulitan itu kita butuh orang lain untuk menghadapinya dengan bercerita. Nah, pertanyaan tentang ini lagi, selain dengan cara itu. Ya, umumnya saya pergi ke kapel, pergi ke ruang doa untuk bercerita kepada Tuhan. Saya sangat mengalami kesulitan,
persaudaraan dengan orang tertentu. Saya ceritakan itu kepada Tuhan. Sulit saya Tuhan bersama dengan dia. Tidak diterima ide saya, tidak diterima pendapat saya. Sulit untuk saya hidup bersama dengan orang itu. Tapi lalu Tuhan mengatakan dalam itu, itulah maka Fransiskus sangat menekankan hidup bersama sebagai saudara, dan Kapus ini itu ditekankan adalah hidup bersama, persaudaraan. Jadi kan itu jadi mampunya kau hidup sebagai pastor adalah mampunya kau hidup bersama, hidup tetap baik dengan orang-orang yang tidak sependapat, seide denganmu. Kalau kita hidup bersama dengan orang yang nyaman dengan kita, semua orang bisa. Ya. Tapi ketika kita hidup dengan orang yang justru memberikan kesulitan kepada kita, di sanalah diuji kesetiaan, kesanggupan kita. Dan menarik juga untuk saya bahwa bercerita, oke, kita butuh teman bercerita ke orang lain, dan bercerita juga di kapel. Iya, bercerita dalam doa. Iya, benar. Ternyata doa. Iya. Ya, memang saya sangat yakin bahwa kekuatan saya yang paling utama adalah doa untuk mengatasi kesulitan persaudaraan dan juga untuk mengatasi kesulitan hidup pribadi saya. Saya dulu waktu novis pun saya yang paling lama tinggal di kapel. Semua orang sudah pada tidur, sayalah yang mengunci kapel dan sayalah mengunci pintu kenovisiat karena saya yang paling lama tinggal di gereja. Dan itu terus saya buat waktu frater. Saya cukup bersandar pada doa gitulah dalam hidup saya. Ya, ini juga poin lain yang menurut saya sangat berharga, dan saya yakin juga bagi para sahabat yang mendengarkan video ini, kita butuh bercerita kepada orang sekitar dan tentu kepada Tuhan juga dalam situasi-situasi sulit. Ya. Meskipun kadang harus dikatakan, kadang sulit untuk berdoa ini. Ya, benar. Nah, dalam situasi itu apa yang harus kami lakukan? Sudah tidak sanggup pikiran ini tenang. Yang umumnya saya tetap pergi ke kapel pada waktu yang saya tetapkan. Bahkan ketika rasanya saya tidak suka untuk berdoa atau saya tidak akan tenang di sana, tapi pokoknya saya duduk, tinggal di kapel, mengatakan kepada Tuhan apa yang saya alami, apa yang saya hadapi. Itulah umumnya saya tinggal, saya duduk saja di kapel, kadang tidak mengatakan apa-apa pun, hanya duduk saja begitu. Tapi itu sudah sangat membantu rasanya. Dan di situ saya merasa Tuhan sendiri memberi kekuatan kalaupun saya diam. Dia bekerja di luar pengetahuan kita. Iya. Saya terima kasih. Itu bagian yang sangat berharga saya pikir dari video ini, bahwa dengan doa kita mendapatkan kekuatan, dan kekuatan itu datang bahkan dengan cara yang kita tidak sadari bagaimana. Asal kita mau memberi diri. Nah, saya pikir apakah metode ini, katakanlah metode bercerita ke orang lain, bercerita dalam doa, juga bisa diterapkan oleh orang-orang di tengah keluarga? Ya, saya yakin itu. Jadi keluarga pun pasti mengalami kesulitan hidup bersama dengan suami, dengan istri. Dan saya yakin pergi ke gereja, entah waktu misa harian atau sendiri, tidak ada orang di gereja, pergi sendirian ke gereja lalu duduk di sana bercerita mengenai kesulitan dalam keluarga. Saya yakin sungguh-sungguh dilihat Tuhan itu kita datang dengan kesulitan itu, dan akan Dia beri kekuatan entah untuk bertahan, entah untuk melihat jalan keluar, sekurang-kurangnya entah untuk bertahan. Bahkan ketika kita tidak tahu merumuskan doa kita, kita tetap pergi. Iya. Ya, kadang juga
keluhan lain adalah bahwa wah kami sibuk, kami kesulitan mengatur waktu, apakah harus di kapel kami buat apa? Iya, memang saya kebetulan sebagai pastor, ya. Selalu ada kapel, selalu ada gereja dekat dengan saya. Umumnya saya merasa memang gerejalah tempat yang paling mungkin dan tidak diganggu orang kita untuk berdoa. Dan kita pun sudah pergi ke sana, intensi kita memang berdoa. Karena jelas tempat itu. Kalau di kamar sebagai pastor, saya akan tergoda untuk melihat buku, melihat apalagi sekarang ini handphone, melihat kamar tidak begitu karuan. Kecenderungan itu ada. Jadi kalau kita sudah di kapel, sudah kita atur waktunya, pergi ke sana, itulah yang jauh lebih penting, setia untuk pergi ke tempat yang sungguh dikhususkan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Saya pikir itu bisa saja juga menjadi tawaran, salah satu cara yang bisa ditempuh, karena ya keyakinan tadi bahwa dengan doa bisa dibantu kita untuk menghadapi atau juga sore-sore ibu sudah selesai mengerjakan semuanya tugasnya, lalu sore-sore dia atau malam sebelum tidur dia duduk 10 menit di depan rumahnya atau di tempat tidurnya. Hanya duduk begitu saja. Terima kasih Tuhan, ini dapat saya buat, ini tidak dapat saya buat. Ini saya kerjakan hari ini dengan bagus. Ini saya bertentangan dengan suami. Saya mengalami kesulitan dengan anak. Pada akhir itu, terima kasih padamu Tuhan. Saya mau tidur. Terima kasih atas segala-galanya. Itu pun luar biasa membantu orang untuk hidup berkeluarga dan hidup juga sebagai pastor atau sebagai suster dalam hidup. 10 menit sebelum tidur sudah selesai mengerjakan semuanya. Itu pun sangat penting dan sangat membantu untuk hidup kuat dalam tantangan, kuat dan menjadi enak kita tidur juga kalau umumnya kita buat itu setiap hari. Ya. Terima kasih Pak Pastor. Sama-sama. Sangat saya yakin berguna video ini. Terima kasih banyak. Karena biasanya saya buat video dengan keyakinan ini. Mungkin hanya 500 orang menonton. Yang 500 ini hanya 200 orang yang menyimak. Iya. Dari yang 200 orang ini 100 orang tersentuh. Iya. Dari 100 orang yang tersentuh ini 50 orang mempraktekkan. Iya. Semoga dengan video kita yang singkat ini, ya mudah-mudahan kalau nanti ada yang memberi feedback atau ya baguslah dibahas lagi soal doa, mudah-mudahan kita masih ada kemungkinan untuk membahasnya. Terima kasih. Ya karena pastor kita mengambil bidang spiritualitas dalam ranah ilmu pengetahuan, tapi juga ya ada banyak pengalaman yang bisa barangkali kita minta untuk dibagikan sehingga menjadi kekayaan bersama. Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa, masih bersama saya di sini. Kali ini kita bersama dengan seorang pastor. Dengan pastor siapa? Saya Pastor Henry Sihotang Kapusin. Dengan Pastor Henry Sihotang Kapusin. Ini kali ketiga kami pernah berkomunitas bersama. Pertama tahun 2011-2012 menjadi pembimbing saya di Novis. Kemudian tahun 2016 Pastor. Ya. Di Jalan Medan. Dan terakhir kemudian di sini di komunitas di paroki. Kami penasaran Pastor, ingin tahu sedikit cerita-cerita soal perjalanan panggilan Pastor. Terima kasih. Dari mana asal Pastor kalau boleh tahu? Saya berasal dari Kecamatan Perlilitan, Kabupaten Humbahas, tepatnya satu stasi yakni Hutari Pusuk 2. Hutari Pusuk 2 di paroki di Perlilitan. Paroki Perlilitan. Baik,
kita akan bertanya-tanya soal perjalanan panggilan pastor ini, dan terutama nanti akan sampai pada bagaimana doa ikut berperan. Benarkah kalau makin berdoa bisa membantu kita menjalani panggilan? Atau apakah doa itu memang memberikan kekuatan dalam panggilan, entah menjadi pastor atau menjadi orang tua atau dalam perjalanan panggilan, begitulah. Tapi sebelumnya kami mau bertanya, di mana dulu pastor memulai proses belajar lah, proses sekolah, SD, SMP? Saya menjalani masa SD, sekolah dasar di Hutari Pusuk 2, di SD negeri, dan kebetulan bapak saya adalah kepala sekolah saya. Oh, okay. Lalu sesudah itu saya sebenarnya mau ingin masuk langsung ke seminari menengah sesudah tamat SD, tetapi karena katanya harus tahu bahasa Indonesia, harus bisa mandiri, tidak gampang rindu, maka saya disekolahkan di SMP Santa Maria Pakat. Baru sesudah itu saya masuk ke kelas 1 kembali di SMP Seminari Menengah. Artinya sudah SMP di kampung? Sudah SMP saya di Santa Maria Pakat. SMP lagi di... Lalu masuk kelas 1 SMP kembali. Berapa tahun SMP di Pakat? Hanya 1 tahun. Itu hanya persiapan untuk supaya bisa mandiri, supaya bisa berbahasa Indonesia, supaya bisa tidak rindu. Oke. Artinya dengan persiapan 1 tahun di Pakat waktu itu bisa beradaptasi lebih gampang. Bisa beradaptasi dan mandiri. Dan akhirnya kita sudah sampai ke seminari menengah. Itu kalau boleh tahu tahun berapa waktu itu? 1974. Belum lahir saya, Peter. Ya, belum. 1974. Berapa tahun di seminari? Saya berada di seminari menengah 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 1 tahun retorika persiapan masuk menjadi frater, entah kapusin atau masuk ordo lain atau kongregasi lain. 7 tahun berarti. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 1 tahun persiapan akhir. Sebenarnya 7,5 tahun karena ada waktu itu perubahan tahun ajaran. Iya, pernah saya dengar. Pergeseran apa kenaikan kenaikan. Tahun ajaran tidak lagi mulai pada Januari, tapi mulai pada bulan Juli atau Agustus. Akhirnya Pater selesailah 7,5 tahun dari seminari menengah. Apakah masih ingat tahun berapa itu? 1980 saya selesai. Dan akhirnya masuk memilih kapusin. Mengapa harus kapusin? Waktu itu belum terlalu banyak pilihan menjadi pastor. Jadi kapusin pilihan yang paling langsung bisa dikenal dan di mana itu dan di mana sekolahnya. Jadi belum tahu waktu itu ada sekolah pastor di Jawa atau pada kongregasi lain, projo atau ordo lain. Ya, sekedar informasi. Itu berarti seminari menengah pada waktu itu sudah dimulai dari kelas prima, sekunda, tersia, lalu gramatika, sintaksis puisis, dan retorika. Itu menjadi seminari menengahnya. Nah, dan akhirnya pastor kita, Pastor Henry Sihotang ini memilih masuk kapusin. Dan masuklah ke seminari tinggi. Masuklah ke seminari tinggi, yakni novisiat di Parapat. Di Parapat sudah dengan baju berwarna coklat ini. Baju dengan coklat ini. Oke. Lalu akhirnya di Parapat langsung di sana tempat studi kalau tidak salah atau? Benar. 3 tahun kami berada di Parapat. Artinya belajar novisiat, pelajaran novisiat dan akhirnya juga filsafat dan teologi sedikit. Siapa saja waktu itu yang studi filsafat di 3 tahun di Parapat? Apakah hanya yang dari kita Medan daerah ini atau? Masih semua kapusin yang dari Medan, tetapi sudah ada juga yang dari Kalimantan dan dari Sibolga.
Aha. Waktu itu sudah ada diocesan bergabung? Belum ada waktu itu. Masih murni Kapusin. Hanya Kapusin. Artinya pendidikan diocesan belum ada? Belum ada di Sumatera waktu itu. Oke, tiga tahun studi filsafat, sedikit teologi katanya, lalu menuju ke top 1 tahun orientasi pastoral 1 tahun. Di mana dulu pastor? Saya top dulu di Tebing Tinggi. Oke, di Tebing Tinggi. Masih Kapusin waktu Masih itu. Kapusin, pastor-pastor yang mengurus paroki Tebing Tinggi pada waktu itu. Iya. Lalu 1 tahun di sana, akhirnya kembali lalu ke Jalan Medan. Waktu itu tahu seminari tinggi di Jalan Medan. Seminari Kapusin. Medan. Di Jalan Medan. Dan akhirnya berapa tahun lagi kuliah setelah top? Masih ada 5 tahun lagi kuliah, artinya di jalan atau 4 saya pikir ya. Setelah top masih ada 4 tahun lagi sekolah? Masih ada, karena waktu itu sesudah top masih ada yang disebut itu untuk mengambil S1 negara. Ya. Jadi waktu itu masih tambah 2 tahun lagi, lalu sesudah 2 tahun lagi barulah selesai masa studinya. Iya, jadi 4 tahun lagi sesudah top. Oh iya, itu berarti ada perubahan. Kalau pada masa kami zaman now sekarang ini, setelah novis 4 tahun ambil S1 filsafat, lalu top 1 tahun, lalu persiapan kalau kekal 1 tahun, lalu studi tinggal 2 tahun lagi. Iya benar. Tapi itu pun tidak S2 negara, karena tidak ada yang resmi dapat dari negara untuk itu. Oke, akhirnya selesai studi untuk menuju tahbisan imamat. Iya. Tahbisan diakon sebelumnya berlangsung tahbisan diakon waktu itu sangat sederhana, berlangsung waktu itu sudah mulai ada projo STSP di Pematang Siantar. Oke. Jadi kami waktu itu tahbisan bersama 1-2 calon projo waktu itu sudah mulai gabung bersama. Tentu mereka pindah dari Jawa, lalu sudah itu kami tahbisan di gereja Projo Sinaksak. Oke, di STSP. Ya. Tahun 1987 saya pikir, atau 88. Tahbisan diakon. Iya. 1988. Lalu tahun 1989 tahbisan imam? Saya tahbisan imam tanggal 24 September 1989 di Parlilitan kebetulan. Di kampung halaman? Iya, di kampung halaman. Iya, untung sekali. Artinya sudah 30 tahun lebih saya sudah menjadi imam Kapusin. Menjadi imam Kapusin. Oke, akhirnya ditahbiskanlah, akhirnya sudah selesai studi, sudah menjadi pastor. Di mana ditempatkan pertama sekali? Saya pertama ditempatkan oleh uskup bersama dengan pimpinan Kapusin di Tarutung. Apakah pastor yang memilih itu? Oh, saya mau di Tarutung. Bukan, itu langsung pimpinan menugaskan saya di Tarutung waktu itu. Artinya harus dengan taat menerima. Harus dengan taat menerima. Itu bersama seorang pastor Belanda waktu itu, Asterius van Rijn. Sudah masih hidup pastor ini? Sekarang sudah meninggal. Dia kembali ke Belanda lalu meninggal di Belanda. Meninggal di Belanda. Oke, akhirnya di Tarutunglah tempat pertama yang tidak dibayangkan sebelumnya. Iya, benar tidak dibayangkan sebelumnya. Akhirnya ditempatkan di sana. Berapa tahun pastor di sana? Saya bertugas di sana 3 tahun. 3 tahun. Sesudah itu saya akan ditugaskan untuk membimbing postulan. Maka saya 1 tahun dipersiapkan di Parapat. Untuk tahu itu apa artinya calon Kapusin. Dan apa persiapan-persiapan untuk menjalani nanti novisiat di Parapat. Artinya pelayanan pastor, pater setelah dari Tarutung
beralih dari paroki ke formasi ke pendidikan para calon kapusin, calon pastor begitulah. Apakah ada pendidikan khusus yang pastor dapatkan selain kursus di Parapat itu? Jadi itulah 1 tahun saya mempersiapkan diri untuk menemani postulan. Lalu sesudah itu 3 tahun saya menemani postulan sesudah dari Parapat di Nagahuta. Di Nagahuta pusat ya postulan waktu itu. Itulah dimulai postulan kapusin. Sebelumnya langsung ke novisiat. Umumnya langsung ke novisiat. Kali ini ada postulan. Apakah ada pendidikan lanjutan? Sekarang kita bicara sesudah soal 3 tahun saya menemani postulan, saya ditugaskan atau diminta untuk tugas belajar di Filipina. 3 tahun. 3 tahun. 1 tahun itu ada kursus formator. Lalu itu 2 tahun saya mengambil S2 atau masteral di dalam spiritualitas. Di Filipina bagian spiritualitas di Filipina waktu itu. Dan selesai dari sana? Selesai dari sana 1999. Lalu langsung ditugaskan di novisiat Parapat. Sejak tahun 1999. Tapi sebenarnya bisa dikatakan akhir tahun 1999 saya kembali dari Filipina. Lalu tahun 2000 saya mulai bertugas di Parapat. Tahun 2000? Iya. Wah, artinya sampai tahun 2015? Iya, saya sampai tahun 2007 di sana. Sesudah itu saya menjalani tahun Sabat 2 tahun di Roma. Tetap bagian spiritualitas yang lebih terarah kepada Kapusin atau Fransiskan. Lalu sesudah 2 tahun kembali lagi ke Parapat sampai tahun 2018. Tahun 2018. Tahun 2009. Iya. Tahun 2010 tadi? Iya, 2009 saya kembali. 2009 kembali. Lalu novisiat juga. Sampai 2018 di Parapat lagi di novisiat. Iya. Dan akhirnya setelah dari sana masuk lagi ke paroki. Masuk lagi ke paroki, tapi terutama tugas dua tugas saya waktu itu kembali ke paroki, yakni di Jalan Medan Pematang Siantar, biara Kapusin sekaligus guardian dan sekaligus juga pastor paroki. Hanya 1 stasi saja. Iya, paroki Jalan Medan waktu itu. Iya. Jadi demikianlah kami dalam, beginilah seadanya kami buat tampilannya. Terima kasih banyak Pastor Henry. Diakon Kaisar. Juga kepada teman-teman di sana. Terima kasih kepada semua para pemirsa, penonton yang sudi mendengarkan apa yang kami bicarakan bagi bersama. Ya. Kalau ada kesempatan lain, kalau ternyata masih dirasa penting dan perlu, bisa dibuat lagi video sejauh memungkinkan. Terima kasih. Terima kasih dan kita akhiri video kita. Pace e bene.